Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus, channel pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia IA, pendidikan, dan dunia medsos. Baik Sobat ya, pada edisi kali ini saya akan menginformasikan dan sekaligus mensosialisasikan seperti yang informasi yang kita terima di media, bahwasannya tunjangan sertifikasi TW3 atau Triwulan 3 ini akan mulai dicairkan pada bulan September. Hal ini tertera sesuai dengan Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025. Seperti apa lebih lengkapnya kita simak videonya. Namun sebelum itu kita dengarkan intro yang satu. Selamat datang di Agus Channel Pendidikan, dunianya AI dan pendidikan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya serta like channel ini. Yuk ikuti tutorialnya. Baik Sobat, dimanapun berada, khususnya untuk para guru se-Nusantara, salam sehat, salam bahagia ya pada hari ini. Kita semuanya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Baik, di sini saya lanjutkan, yaitu terkait dengan tunjangan sertifikasi Triwulan 3. Ini merupakan kabar baik bagi Bapak Ibu Guru dimanapun berada, khususnya Bapak Ibu Guru yang sudah menerima atau yang sudah memiliki sertifikasi ya atau sertifikat ke profesionnya, nantinya akan mendapatkan yang namanya tunjangan sertifikasi. Dan rencananya dalam waktu dekat ini untuk TW3 ini akan dicairkan dimulai pada bulan September ini. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak ya. Di sini untuk jadwal penarikan data TW3 tahun 2025 yang mana tahap pencairan tunjangan profesi guru atau yang kita sebut dengan TPG Triwulan 3 ini akan segera dimulai. Penarikan data info GTK ini dijadwalkan pada pekan kedua September 2025 dengan frekuensi 1 minggu sekali ya. Pastikan data Anda valid untuk kelancaran proses pencairan. Nah, persiapan pemutakhiran data rekening di sini tahapannya yang pertama konfirmasi kepemilikan rekening Bapak Ibu. Sehingga di sini pastikan data berikut sesuai dengan nomor rekening, nama guru pada rekening. Nah, Bapak Ibu pada Triwulan 1 dan Triwulan 2 tentunya hal ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan terkait dengan konfirmasi kepemilikan rekening. Artinya Bapak Ibu untuk yang Triwulan 3 ini Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi untuk konfirmasi rekening ya. Karena pada TW1 dan TW2 itu sudah dilakukan konfirmasi terhadap rekening ya. Namun di sini juga tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk cek kembali di Dapodik ya. Nantinya masuk di GTK sehingga Bapak Ibu memastikan kembali bahwa rekening Bapak Ibu tidak berubah. Nah, kemudian yang berikutnya nama bank Bapak Ibu ya, jadi rekening kemudian nama bank ini juga dipastikan kembali Bapak Ibu bahwa tidak ada perubahan sesuai dengan penerimaan pada saat Bapak Ibu gajian ya. Nah ini tentunya dipastikan kembali. Kemudian yang kedua ini adalah konfirmasi rekening gaji Bapak Ibu. Jadi bagi guru ASN pastikan rekening yang digunakan adalah rekening gaji Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya untuk memastikan kembali bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan TPG itu sesuai dengan rekening gaji Bapak Ibu. Nah tentunya yang ketiga ini adalah konfirmasi penggunaan rekening yang artinya berikan persetujuan penggunaan rekening sebagai saluran penyaluran tunjangan Bapak Ibu semuanya. Oke ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya sekedar kita cek kembali Bapak Ibu apakah terjadi perubahan atau tidak. Kalau tidak artinya Bapak Ibu sudah valid ya untuk rekeningnya ya. Kemudian berikutnya
Perbaikan data rekening. Nah, di sini Bapak Ibu tadi di awal slide yang kedua, Bapak Ibu hanya perlu cek kembali. Nah, kalau misalkan nanti terjadi ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian data guru, diharapkan segera melakukan perbaikan melalui admin, SIMBAR atau SIMTUN di Dinas Pendidikan setempat. Nah, perbaikan data ini harus dilakukan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 hari setelah verifikasi untuk menghindari kendala dalam penyaluran tunjangan Bapak Ibu. Jadi ini memastikan kembali jika memang tidak sesuai dengan rekening penggajian Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentunya di sana silahkan kunjungi dari website resmi Info GTK atau hubungi admin SIMBAR atau SIMTUN di Dinas Pendidikan setempat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu jadwal validasi info GTK. Nah, ini tentunya Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa jadwal validasi info GTK TPG Triwulan 3 tahun 2025 ini akan dimulai pada pekan kedua September 2025. Kemudian di sini akan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memantau dari info GTK-nya ya. Pada saat pusat melakukan penarikan data untuk memastikan bahwa data-data kita ini tidak ada permasalahan di Dapodik Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya segera perbaikan data jika ada kekeliruan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus selalu memantau dan jika ada kekeliruan untuk bisa segera diinfokan ke bagian admin Dapodik. Data yang tidak valid akan berakibat pada status di info GTK. Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau kita tidak memantau dan nanti terjadi kekeliruan pada penarikan data di Dapodik, tentu ini akan berakibat pada status di Bapak Ibu, tentunya pada info GTK. Nah, ini tentunya perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, ada yang menjadikan penyebab info GTK ini belum valid. Nah, tentunya ini perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi ijazah S1 Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu kita cek lagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi dan validasi ijazah Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita lakukan dan ini dapat dilakukan melalui webnya info GTK Kemdikbud.go.id atau ijazah Kemdikbud.go.id. Nah, tentunya ini harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang kedua, ini adalah beban mengajar. Nah, tentunya di sini apa yang dimaksud dengan beban mengajar? Pastikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu harus mengajar minimal 24 jam dan linear dengan sertifikat pendidik yang dimiliki Bapak Ibu. Nah, tentunya beban mengajar ini menjadikan hal yang pokok nantinya Bapak Ibu ya untuk bisa memastikan apakah Bapak Ibu bisa valid ataupun tidak Bapak Ibu, karena masih tercantum dalam aturan bahwa sertifikasi bagi Bapak Ibu guru ini harus mengajar minimal 24 jam dan harus linear dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, ini adalah pindah sekolah Bapak Ibu. Jadi koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mutasi data PTK melalui Dapodik. Nah, ini juga akan berpengaruh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan atau terjadi mutasi pada bulan antara Juli sampai dengan September ini, nah Bapak Ibu segera untuk berhubungan dengan admin dari operator untuk bisa memastikan bahwa Bapak Ibu datanya sudah dilakukan mutasi. Dan ini juga perlu koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan data Bapak Ibu agar tidak terjadi saat penarikan ini belum valid Bapak Ibu. Nah, ini perlu Bapak Ibu lakukan 3 hal yang ini yang bisa menyebabkan info GTK Bapak Ibu belum valid. Nah, berikutnya adalah verifikasi dan validasi ijazah S1. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa akses di webnya info GTK Kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti kita tinggal klik tombol aja
verbal ijazah pada kolom verbal ijazah, kemudian isi form pengisian verbal ijazah, nama perguruan tinggi, nama prodi, jenjang, NIP, dan nomor ijazah. Nah, intinya ikuti aja Bapak Ibu di webnya Info GTK Kemendikbud ya, Kemdikbud.go.id. Nah, ini yang perlu kita cek pada data ijazah. Nah, untuk kolom verbal ijazah itu akan terisi otomatis ya, jika sudah terjadi penyesuaian dan sudah tepat ya, sudah benar. Nah, untuk perbaikan data verbal ijazah, ini harus hapus data pada layar verbal ijazah dengan klik tombol merah. Nah, ini lakukan verbal ijazah kembali dengan mengklik tombol biru, Bapak Ibu. Alternatif, verbal ijazah juga dapat dilakukan melalui ijazah Kemdikbud.go.id. Nah, ini cara verbal ijazah Bapak Ibu, jadi perlu Bapak Ibu kunjungi ke Info GTK Kemdikbud.go.id. Berikutnya Bapak Ibu, persyaratan beban mengajar. Nah, syarat terbitnya SKTP itu adalah mata pelajaran yang diampu linear dengan sertifikat pendidik dan mengajar aktif di sekolah binaan Kemdikbud sebagai sekolah induk sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk syarat utama pencairan daripada TPG itu Bapak Ibu harus sudah menerima diterbitkannya SKTP Bapak Ibu. Nah, tentunya ini syarat utamanya itu adalah beban mengajar yang harus sesuai dengan linear dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu. Nah, kemudian berapa jam? Nah, tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa 24 jam minimal jumlah jam mengajar minimal di sekolah induk Bapak Ibu. Nah, ini harus menjadikan syarat utama. Kemudian cek status beban mengajar pada kolom beban mengajar di Info GTK. Artinya Bapak Ibu harus cek ya, apakah jumlah jam kelasnya, kemudian jam mengajarnya sudah sesuai yang ada di Info GTK. Sehingga nanti untuk menentukan apakah jumlah jam kita sudah memenuhi atau belum. Nah, sehingga nanti tentunya ini diharapkan 100% linear, artinya sesuai dengan sertifikat yang dia miliki dalam sertifikat pendidik Bapak Ibu. Nah, ini persyaratan untuk beban mengajar. Nah, kemudian berikutnya masalah jam pembelajaran terdata 0 Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalkan di Info GTK Bapak Ibu menemukan bahwa jam pembelajaran masih terdata 0. Nah, maka di sini kemungkinan pada saat Anda mengecek di Info GTK, proses penarikan data dari Dapodik masih berjalan. Tidak perlu dikhawatirkan Bapak Ibu, sepanjang di Dapodik data telah terinput dengan benar, maka data Info GTK akan mengikuti. Jadi mohon tetap melakukan pengecekan secara berkala. Jadi Bapak Ibu ya, selama di Dapodik ini sudah diinput secara benar oleh operator, maka Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalkan status Bapak Ibu masih terdata 0 untuk jam pembelajarannya, karena nanti akan terjadi penarikan data lagi secara berkala Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini yang terpenting itu Bapak Ibu sekali lagi pastikan data di Dapodik sudah terinput dengan benar dan lakukan pengecekan Info GTK secara berkala Bapak Ibu. Karena nanti untuk memastikan data sudah terupdate atau belum Bapak Ibu. Nah, ini tentunya yang menjadikan sorotan Bapak Ibu ya, yang menjadikan perhatian Bapak Ibu tentunya untuk masalah jam pembelajaran. Nah, berikutnya Bapak Ibu prosedur pindah sekolah. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu terjadi pindah sekolah pada bulan Juli sampai dengan September Bapak Ibu. Nah, tentunya ini yang pertama adalah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya hubungi Dinas Pendidikan setempat untuk memulai proses mutasi data PTK Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mutasi data melalui Dapodik Bapak Ibu. Nah, ini perlu dilakukan sebagai proses pemindahan data dari sekolah induk lama
ke sekolah induk baru Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, nonaktifkan dapodik di sekolah lama. Ini harus Bapak Ibu lakukan ya. Jadi agar nanti Bapak Ibu bisa valid, khususnya untuk yang terjadi proses mutasi pada 3 bulan terakhir ini, maka pastikan untuk memproses dari mulai koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan data dapodik yang ada di satuan sekolah yang baru, dan menonaktifkan pada sekolah yang lama Bapak Ibu. Ini harus Bapak Ibu pastikan untuk bisa mendapatkan valid pada info GTK. Nah, oke Bapak Ibu, jadi perlu saya simpulkan ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, tindakan yang Bapak Ibu harus lakukan di sini satu adalah periksa dan perbarui data rekening di info GTK. Sekali lagi, cek Bapak Ibu ya, cek periksa apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua, pastikan verifikasi ijazah S1 sudah dilakukan. Nah ini tentunya Bapak Ibu harus lakukan untuk verifikasi ijazah ini. Kemudian yang ketiga, verifikasi beban mengajar minimal 24 jam. Nah, ini pastikan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ada di posisi yang aman, artinya minimal 24 jam. Bagi yang memiliki tugas tambahan, tentunya ini ada konsekuensi daripada beban mengajar tugas tambahan yang mana dia harus mengajar minimal 12 jam, kemudian tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah itu adalah 12 jam. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian cek status mutasi jika pindah sekolah. Nah, ini perlu Bapak Ibu lakukan ya untuk yang melakukan mutasi. Nah, kemudian jadwal penting Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, yang mana nanti penarikan data ini akan dilakukan pada pekan ke-2 September. Kemudian frekuensi setiap 1 minggu sekali Bapak Ibu. Jadi setiap 1 minggu nanti akan ada penarikan data untuk menerbitkan dari SKTP ya setelah Bapak Ibu dinyatakan valid. Nah, kemudian pencairan TPG ini tentunya akan diperkirakan pertengahan September 2025. Ini rencana Bapak Ibu, mudah-mudahan tepat dan sesuai dengan jadwal yang pemerintah lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru semuanya se-Nusantara segera bisa mendapatkan pencairan TPG tepatnya pada bulan September ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.